pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia harus menikah. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk sinagoge mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu menikah, punya istri. Bahkan Yesus itu mempunyai anak yang bernama Yustus. Oke, jadi mereka pikir kita takut membahas siapa Nabi Cabul ini, ya. Saya Sofia Al-Head Indonesia, saya akan bongkar Nabi Cabul yang disembah oleh sekitar ratusan juta Muslim Indonesia, ya. Jadi si Nabi Cabul ini sudah saatnya di era internet ini terbongkar kelakuannya, teman-teman. Kalau dulu kita sebelum zaman internet, sebelum zaman terbuka, mungkin dulu zaman Faith Freedom ya, sangat-sangat terkenal ya, Alisina, Faith Freedom. Dan itu banyak sekali orang Indonesia yang bertobat dan berbalik dari Islam. Tetapi ini saatnya generasi kita, generasi muda, ya, generasi milenial kita untuk bangkit belajar berapologetika. Jadi saya mengajar di gereja-gereja di sini, dan mereka baru sekali ini mendengar apa itu kata apologetika. Mereka bahkan tidak pernah mendengar apa itu kata apologetika. Karena gereja tidak pernah mengajarkan gereja, jemaatnya, eklesianya untuk stand up, untuk membela imannya. Ya. Jesus is Lord, Islam is false. Latih generasi Anda, latih anak-anak Anda membaca Alkitab. Latih anak-anak Anda, generasi Anda untuk stand up for their faith. Untuk bisa membela iman mereka. Ya, Islam, saya kasih tahu Anda ya, setelah saya mempelajari Islam, saya membaca Quran. Tujuan dari Islam itu satu, dia menentang 3 pondasi dasar iman Kristen. Injil itu kabar baik. Islam memutarbalikannya menjadi kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu bukan Injil. Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan seorang pribadi. Ya. Dan mereka menentang 3 pondasi dasar iman Kristen, di mana di dalam 3 pondasi dasar inilah kita bisa diselamatkan. Yang pertama, mereka menentang the Lordship, ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka menentang kematian Yesus Kristus, padahal di dalam beberapa ayat di dalam Quran, Yesus juga dikatakan disalib kalau mereka menyamakan dengan Isa. Yang ketiga, mereka menentang kebangkitan Yesus Kristus. Di 3 pondasi dasar inilah yang ditentang Quran, sehingga bagi kita, Islam itu mengabarkan Injil lain, Injil yang berbeda. Injil palsu. Dia menentang Bapa sekaligus anak, 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai dengan 22. Islam ini spirit atau rohnya adalah anti-Kristus. Ya, kalau Anda mempelajari sejarah, beberapa tahun ini kayak misalnya sang penggugat, saya, kemudian Abuna Zakaria Butros, ya, kemudian kita juga dengan Brother Usama Dakdok, dengan John Isaac, dengan Hussein, dengan juga Brother Ahmed, ketika kita membongkar dengan Brother J. Smith terutama ya, ketika kita membongkar kembali, Quran itu tidak ada manuskrip aslinya, Islam ini merupakan bidat Kristen. Ya, salah satu hersi atau bidat Kristen. Kalau kita lihat isinya semua adalah tentang Isa. Ya, si Momo ini sama sekali nggak pernah disebut. Jadi kita berhutang kepada saudara-saudara Muslim kita karena Islam ini berkembang dari namanya bidat Kristen. Khadijah ini dikatakan dia lari kepada Waraka bin Naufal yang adalah seorang pendeta Nestorian. Ya, jadi Khadijah ini juga Nestorian. Ya, pada zaman Muhammad itu Islam nggak ada, teman-teman. Yang ada adalah Kristen bidat. Ya, salah satunya adalah Waraka bin Naufal yang menulis Injil untuk Muhammad. Jadi Waraka bin Naufal ini di dalam Sahih Bukhari nomor 3, dia suka menerjemahkan kitab Injil dan Taurat dalam bahasa Arab, dan ketika dia belum selesai, karena dia sudah tua, dia mati. Dan ketika Waraka bin Naufal mati, wahyu berhenti ya, karena Muhammad nggak ada lagi yang bisa nulis wahyu untuk dia. Ya. Nah, tapi kita nggak bicara sampai ke sana. Sekarang kita bicara siapa itu Momo. Tema kita kali ini adalah Muhammad itu seorang Nabi Cabul, teman-teman. Dia adalah anak haram, the bastard boy of Arabia. Dia lahir itu antara 4 sampai 7 tahun setelah yang diakui sebagai nama bapaknya itu mati. Ya, Muslim mengenalnya sebagai Abdullah. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu siapa bapaknya. Ya,
Ini adalah hasil Salome, satu lubang rame-rame Aminah, anak hasil Zawaj al-Rahid, yaitu pernikahan berkelompok. Nanti kita lihat apa saja hak istimewa si Nabi Cabul ini. Anda perlu beli bukunya, ini bukunya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Prancis, tapi saya rasa bahasa Inggris agak habis ya. Dia punya 3 seri, 3 volume. Ini penulis biografi Muhammad, seorang profesor Tunisia, yang mengambil sejarah biografi Muhammad, salah satu tulisan yang terbaik ya, dari sejarah-sejarah yang tua, ya, namanya Profesor Hisham Jaid, baru saja meninggal ya. Anda bisa beli bukunya teman-teman. Anda bisa beli di mana-mana ini bukunya, ya. Anda bisa bahasa Prancis, ada beli bukunya La Vie de Muhammad, ini dalam bahasa Prancis, atau The Life of Muhammad, ada 3 seri. Dia penulis banyak buku-buku Islam, dia seorang Islam. Dan dari sini, ya, dari buku-buku ini dan dari sejarah biografi Muhammad, sirah-sirah yang awal, kita mengetahui bahwa Muhammad itu merupakan gelar, dia bukan nama asli teman-teman. Nama asli daripada Nabi Cabul ini adalah Katem. Ya, Katem bin Abdul Alat. Ya, jadi nama asli bapaknya itu bukan Abdullah, tetapi karena Abdul Alat, Alat itu merupakan salah satu dewa berhala di Ka'bah. Mereka menggantinya menjadi Abdullah, ya, karena artinya servant atau budaknya Allah. Padahal nama aslinya adalah Abdul Alat, ya, di dalam sirah-sirah yang tertua. Kemudian dia mengatakan jangan disamakan dengan Kasem, yang merupakan nama anak pertama Muhammad. Nah, arti nama daripada si Nabi Momo adalah susu basi atau susu rusak. Ya, Katem itu artinya susu rusak atau busuk seperti susu basi. Hadis dengan jelas membuktikan bahwa yang diklaim sebagai ayah Muhammad, yang mereka sebut Abdullah, tidak pernah menikahi ibu Muhammad, alias ibunya Katem. Nama asli ayah yang ditunjuk Muhammad itu tidak pernah bernama Abdullah. Ya, nama aslinya adalah Abdul Alat, yang berarti hamba dari Dewi Alat. Ya, ini ada di dalam surah Al-Najm. Ya, Al-Uzza, Al-Alat, wa Manat, ya, yaitu salah satu dari 3 dewa pagan. Ya, nama aslinya adalah Abdul Alat, dan ayahnya ini ditunjuk oleh Aminah karena dia melakukan yang namanya Zawaj al-Rahid atau pernikahan berkelompok. Ya, itu adalah salah satu dari 4 jenis pernikahan zaman pra-Islam. Umat Islam itu menggunakan nama Abdullah sebagai nama ayahnya karena nama ayahnya yang sebenarnya Abdul Alat itu menghina Allah. Mereka nggak bisa menerima ini. Ya, tapi karena orang Indonesia itu tidak pernah baca dan mereka tidak tahu bahasa Arab, ya jadi memang kasihan dulu Indonesia ya dibodohi sama kultus pagan Islam. Ini ada di dalam kitab Al-Sirah Al-Halabiyah. Ya, nama lain kitab ini adalah Insan Al-Uyun fi Sirat Al-Ma'mun, ya, volume 1 halaman 128. Anda bisa download. Ini kitabnya ada dalam bahasa Inggris tapi belum ada dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nama lahir Muhammad itu Katem. Ya, bukan Kasem. Ya, bukan Abdul Qasim, ya. Dia juga kadang-kadang disebut juga dengan sebagai Abdul Qasim, tapi nama aslinya adalah Katem. Artinya susu rusak atau susu busuk seperti susu basi. Sepeninggal Katem bin Abdul Muttalib, paman daripada Muhammad, di umur 9, jadi 3 tahun sebelum Muhammad lahir itu dia punya paman, itu meninggal. Kemudian ayahnya Abdul Muttalib atau kakek daripada si Momo itu sangat sedih ya. Sehingga ketika si Momo ini lahir, dia menamanya Katem. Dan dia itu baru mengubah namanya menjadi Muhammad yang terpuji pada usia 30 tahun atau setelah migrasinya ke Madinah. Ya, ini Anda bisa dapatkan dari kitab Al-Sirah Al-Halabiyah, biografi awal daripada Muhammad, ya. Oke, dari situ jelas teman-teman bahwa nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat, ya. Nama bapaknya bukan Abdullah. Mereka menutupi ini karena Abdullat ini merupakan salah satu dewa berhala pagan Quraisy. Ya, jadi mereka tidak mau, istilahnya mereka mempermak karakter daripada Momo supaya kelihatan dia seperti Nabi yang suci dan maksum. Ya jelas. Dan kenapa dinamakan Katem? Nolerasi. Tahukah Anda kenapa Momo ini dinamakan susu basi? Kamu tahu nggak susu basi? Bisa dibikin apa ya kalau susu basi ya? Karena seperti sperma, air mani yang sudah basi, artinya lahir dari manusia yang busuk, karena tidak ketahuan siapa itu ayahnya. Maka begitu dilahirkan, anak ini tidak disusui oleh Aminah. Ya, nggak mau. Nanti kita lihat, apa sih alasannya seorang wanita itu membuang bayinya, teman-teman. Saya juga dulu heran, aneh, kok bisa?
Dia tuh nggak disusui sama ibunya. Ya, si Nabi Momo ini. Begitu lahir, Nabi Momo ini langsung diberikan kepada Halimah As-Sadiah. Dan ketika mau dikembalikan berkali-kali, ya 2-3 kali, Aminah tuh nggak mau menerima anaknya ini. Terakhir ketika dia sempat katanya tergeletak di lantai, kayak gejala-gejala ayan, epilepsi gitu. Dadanya dibelah, mulutnya berbusa dan sebagainya. Anak ini sakit, kemudian Halimah menyangka anak ini kerasukan jin atau setan. Baru ketika usia 5-6 tahun dia dikembalikan kepada Aminah. Dan setahun kemudian Aminah mati. Tapi berkali-kali si anak ini ketika mau dikembalikan itu nggak mau Aminah menerimanya. Ada 2 alasan seorang ibu tidak mau menyusui bayinya. Satu, dia diperkosa. Ini bayi hasil pemerkosaan. Yang kedua, hasil hubungan gelap alias anak haram. Otomatis dijauhi jauh-jauh. Jauh, gue nggak mau lihat anak itu. Ya. Bahkan dia memberikannya kepada wanita yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi Halimah ini tidak tinggal dekat dengan Aminah. Ya, bukan kayak tiap hari kalau kayak di sini ya bayi-bayi itu susternya datang nih, babysitternya datang ngomong ini enggak, ini anak benar-benar dijauhin dari ibunya, dia nggak mau lihat nih anak. Ya, si Nabi Momo nih. Jadi dia dari bayi itu udah dibuang ya. Nah, kita lihat dulu Muhammad ini the bastard boy atau anak haram. Kita baca kitab Tabakat Al-Kubra volume 1 halaman 95. Saya cepat ya karena ini sudah pernah kita bahas. Anda bisa lihat video saya dengan brother Hussein Al daripada Muhammad, ayat Indonesia, judulnya Siapa Ayah Daripada Muhammad. Abdul Muthalib bin Hashim yang diakui sebagai kakek Muhammad itu menikah pada hari yang sama dengan Abdullah yang diakui sebagai Abdullah, ayah daripada Muhammad. Dalam satu hari yang sama, dalam satu perayaan. Jadi wedding anniversary-nya, wedding ceremony-nya itu satu. Sama nih. Kakeknya itu menikah sama anaknya menikah dari yang sama. Kemudian kalau ada baca dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman 294, Abdullah ibn Abdul Muthalib ini meninggal ketika dikatakan Aminah itu masih mengandung Muhammad. Jadi ayahnya daripada si Momo ini dikatakan meninggal ketika si Momo masih di dalam kandungan. Kemudian kita baca di Tabakat Al-Kubra volume 1 halaman 95 sama. Si kakeknya Abdul Muthalib ini menikahi Hala. Ini istrinya bukan cuma satu ya, banyak. Salah satunya adalah Hala binti Wahid. Di mana Hala binti Wahid itu melahirkan bagi laki-laki namanya Hamzah. Jadi Hamzah ini paman Muhammad, ya, yang usianya nggak terpaut jauh sama Muhammad, ya. Kemudian salah satu buku ini judulnya itu bahasa Arabnya ya, Anda bisa beli dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris judulnya adalah The Line of the Forest in the Knowledge of the Companions oleh Ibn Al-Athir. Nah di dalam buku ini, ya, Anda bisa mendapatkan informasi di volume 2 halaman 69. Hamzah ini dikatakan umurnya lebih tua 4 tahun dibandingkan Momo. Di dalam kitab Ibn Kathir, volume 1, halaman 255, Ibn Hisham mengatakan, perang Al-Fajar dimulai dan Muhammad berumur 14 atau 15 tahun. Abdul Muthalib ibn Hashim dan putranya Abdullah menikah pada hari yang sama. Sehingga Halah putri Wahid melahirkan Hamzah. Oleh karena itu Hamzah adalah paman Muhammad dan saudara laki-lakinya dengan menyusui. Karena Muslim percaya ya, jika dua bayi telah disusui atau menyusui dari wanita yang sama, mereka menjadi saudara. Hamzah dan Muhammad dikatakan disusui wanita yang sama tapi tidak pada tahun yang sama. Di dalam buku, jadi dari situ, dari perang Al-Fajar, itu justru antara Hamzah dan Momo, Hamzah itu lebih tua 7 tahun, teman-teman. Ya, jadi Hamzah lahir dulu, dia lebih tua 7 tahun dibandingkan Momo. Nah, di dalam buku ini, ya, di dalam buku Ar-Rahik Makom, halaman 45, pamannya Hamzah itu berbagi wanita menyusui yang sama. Ya, ada 2 wanita menyusui Hamzah. Ya, belakangan 2 wanita ini juga menyusui Momo. Ya, nama kedua wanita itu adalah Taubiyah dan Halimah As-Sadiyah. Jadi Hamzah, ya, pamannya Hamzah adalah orang yang disusui dari keluarga Bani Said, anak Bakar, dan ibunya ya, ibu Hamzah, dia menyusui Muhammad ketika dia sedang disusui oleh Halimah. Oleh karena itu Hamzah disusui berbagi dari kedua wanita yang menyusui sama dengan Muhammad. Ya, kita temukan juga cerita serupa di kitab Al-Sirah Al-Nabiyah, karangan Dr. Muhammad Ahmed Mahmud Hasabalah, ya, dan Dr. Muhammad Abdu Al-Qadir Al-Katib. Keduanya ini adalah profesor di bidang sejarah dan peradaban Islam. Jadi yang menulis sirah-sirah Al-Nabawiyah tadi ya, Muhammad Husin Haikal, Dr. Hisam Jaid, ya, Dr. Muhammad Ahmed Mahmud Hasabalah, ini semuanya ahli sejarah ya teman-teman. Termasuk Dr. Yusuf Zidan. Jadi dia nggak sembarangan ketika dia mengatakan bahwa nama asli Muhammad adalah Qutham bin Abdul Alat. Ya, dan dia baru berubah namanya setelah berusia 40 tahun. Itu nggak ngarang. Mereka mengambil ini dari buku-buku sejarah tertua. Ya. Keduanya adalah profesor di bidang sejarah dan peradaban Islam di Universitas Al-Azhar. Ya, di Kairo, Mesir. Ya, ini adalah universitas tertinggi yang diakui oleh Osama bin Laden
Al-Zawahiri dan kaum muslim lainnya. Apa tulisannya teman-teman? Di dalam As-Sirah Al-Nabiyah, ya, dia mengatakan di buku itu bahwa perang Al-Fajr dimulai 12 tahun setelah kematian Abdul Muttalib, ayah dari Hamzah, dan Hamzah berusia 22 tahun kala itu. Di buku itu juga, kedua dokter itu sepakat bahwa Muhammad saat itu berusia 15 tahun saat perang Al-Fajr dimulai. Nah, saya tahu pastilah kaum muslim tidak pernah tahu kisah ini karena mereka nggak pernah baca, apalagi bisa bahasa Arab. Ya, buku-buku ini hanya ada dalam bahasa Arab. Ya, jadi di sini Hamzah berusia 7 tahun lebih tua dibandingkan Momo. Nah, sekarang Anda pikirkan teman-teman. Ya, dikatakan ini. Dan kami telah diberitahu oleh Ibn Ishaq bahwa ketika ayah Muhammad menikah dengan Aminah, dia tinggal bersamanya hanya selama 3 malam. Dan itulah tradisi saat itu. Berlanjut di halaman yang sama, kita membaca bahwa kakek Muhammad dan putranya berhubungan seks dengan dua saudara perempuan, Aminah, ibu Muhammad, dan Halah binti Wahib. Jadi secara teknis bibi Muhammad adalah wanita kakeknya, atau kita bisa menyebutnya istrinya. Kemudian dikatakan Halah ini melahirkan Hamzah, yaitu paman Muhammad. Ditambah lagi ayah Muhammad itu hanya tidur dengan ibu Muhammad selama 3 hari. Dia bahkan tidur dengannya di rumahnya, bagaimana dia bisa menjadi istrinya. Mengapa dia jika sudah menikah tidak membawa istrinya ke rumahnya? Ini berarti ibu Muhammad itu tidak pernah pindah ke rumah Abdul Alat alias Abdullah yang diakui sebagai ayah Muhammad. Jadi kalau seorang istri itu harusnya yang istri yang masuk ke rumah suaminya, teman-teman. Ya. Kemudian kita baca lagi. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra, volume 3, halaman 29 dan 118, Hamzah itu memegang bendera saat serbuan terhadap suku Kanika, suku Yahudi yang seluruhnya dimusnahkan oleh Momo. Dan ketika dia mati, dikatakan usianya 59 tahun. Dikatakan di sini Hamzah berusia 4 tahun lebih tua dibandingkan Momo. Kemudian banyak buku Islam lainnya, seperti kitab Sabil Al-Huda wa Al-Rasyad, volume 11, halaman 82-83. Jika Hamzah itu usianya 4 tahun lebih tua dari Nabi Momo, lalu bagaimana mungkin dia menyusui pada wanita yang sama? Jawabannya, hadis lain berkata, Aminah menyusui mereka berdua dalam periode yang berbeda. Ya, jadi disusukan kepada inang penyusu yang berbeda. Nah, kemudian di dalam buku Kitab Al-Mustadrak Fi Al-Sahih, volume 3, halaman 212, hadis 4873. Ya, ini cuma sekilas info aja buat teman-teman ya. Hamzah itu juga memiliki 2 nama lain, yaitu Abu Ali dan Emarah. Ia menjadi muslim 6 tahun setelah Islam lahir dan ia berusia 4 tahun lebih tua dibanding Muhammad. Ia terbunuh di perang Uhud pada hari Sabtu, hari ke-7 bulan Syual, kalender Islam. Kemudian dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra, cetakan 1968, volume 3, halaman 103, Hamzah itu dibunuh oleh seseorang yang bernama Washi. Dan umurnya 59 tahun dan lebih tua 4 tahun dibanding Muhammad. Jadi dari kitab-kitab ini, ya kita tahu bahwa Hamzah ini ya lebih tua 4-7 tahun dibandingkan Momo. Nah, sekarang bagaimana mungkin Muhammad ini anak daripada Abdullah atau Abdullah yang diakui sebagai ayahnya? Muhammad tidaklah mungkin anak daripada Abdullah, sebagaimana telah kita baca dari buku karangan Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wal Nihayah, volume 2, halaman 316. Jadi waktu Muhammad kecil, waktu si Momo ini masih kecil, ada suatu suku dari Bani Nadir ini datang. Dia menanyai Momo bagaimana masa kecilnya. Jangan-jangan dia keturunan dari Bani tersebut. Nah, untuk menutupi perbedaan yang jelas ini, Momo memberitahu mereka bahwa seorang wanita itu memang bisa hamil selama bertahun-tahun. Begitulah cara kakeknya yakin bahwa Momo pasti cucunya. Bahkan jika ibunya melahirkannya bertahun-tahun setelah kematian Abdullah. Kita baca lagi dalam kitab biografi Al-Halabi, volume 2, halaman 275. Dikatakan juga Imam Maliki itu berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Dan Al-Dahaq bin Muzahim Al-Tabai juga berada di kandungan ibunya selama 2 tahun. Anda ingat ya waktu itu si Yuni juragan knalpot ini ya, knalpot bocor. Waktu kita mengatakan dan kita memberikan bukti-bukti bahwa Momo ini anak haram yang lahir 4-7 tahun setelah bapaknya mati, bilang, mana mungkin Bu Syafi ada anak bisa dalam kandungan ibunya 4 tahun. Dia balik bilang, iya gue tanya sama ustadz gue, Imam Syafi'i juga ada di dalam kandungan ibunya 4 tahun. Ternyata banyak sekali muslim-muslim itu yang berada di dalam kandungan ibunya selama 4-7 tahun, bahkan mungkin ada yang 10 tahun teman-teman. Luar biasa ya. Memang kehamilan di dalam Islam ini berbeda. Jadi kalau Anda itu seorang wanita muslimah ataupun Anda seorang wanita, itu beda teman-teman. Kalau wanita Kristen itu mengandungnya 9 bulan. Ya, kalau wanita muslim mengandungnya bisa 4 tahun, bisa 7 tahun, bisa 12 tahun teman-teman. Luar biasa, melebihi anak gajah ya. Jadi Imam Syafi'i ini kata si Yuni knalpot racing, itu berada di dalam kandungan ibunya lebih dari 4 tahun. Gue tanya, terus lu tanya gak sama ustadz lu ngapa? Iya, ustadz gue bilang karena dia menghafalkan Quran di dalam kandungan. Ya, jadi selama Anda itu masih muslim teman-teman, masih Islam, udah gak usah diomong ya betapa bodohnya Anda itu ya.
Saya kemarin baru saja ke Griffith Observatory. Itu kalau di Indonesia kan di Lembang Bosca gitu ya. Di Griffith Observatory itu ternyata bumi itu bulat, teman-teman. Dan saya melihat ada beberapa yang jilbaban di sana. Terus gue bilang, ini orang jilbaban muslim ke Griffith apa nggak murtad ya setelah tahu bumi bulat? Karena barang siapa mengatakan bumi bulat dia telah kafir, katanya gitu. Ya. Nah, sedangkan di situ bumi jelas-jelas bulat. Ya, teman-teman. Nah, itulah sebabnya selama Anda masih percaya, kata si sang penggugat ya, Bu Sofi percuma dah. Ngomong selama dia percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada wanita. Ya, mau diapa-apain juga otaknya bebel. Nah, cuman saya bersyukur teman-teman ya, B.J. Habibie itu sekolahnya dulu di Jerman, di negara kafir. Ya, coba kalau B.J. Habibie itu sekolahnya ke Saudi Arabia. Ya, dia pulang-pulang ke Indonesia, B.J. Habibie itu akan jual obat kuat dan minyak wangi seperti Habib Rizik. Ya, untung dia sekolahnya di Jerman, makanya pulang Indonesia dia bikin pesawat terbang. Ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Bu Sofi, ini ada yang resen Bu Akila. Boleh nggak interupsi sebentar Bu? Dia mau nanya. Ya. Ya, silakan Akila. Bu Sofi mau nanya dong, ini kan tadi kehamilan dalam perut 4 tahun, 10 tahun gitu kan. Nah, ini sesuai nggak sih Bu, klaimologi dari kadrun-kadrunnya dengan biologi gitu Bu? Ya, mana mereka tahu. Bahkan si Yuni, pertama-tama mereka menyangkal, jadi kayak si Yuni Juragan Kasur itu kan menyangkal, mana ada Sofi bayi kok 4 tahun, kamu bohong, gitu-gitu kan. Dia sukanya gitu kan, ada selalu almayat begini. Dia tanya sama ustadznya, dan ustadznya ngomong, emang iya Imam Syafi'i juga ada di dalam kandungan ibunya 4 tahun. Nah, nanti kita sebenarnya Anda kalau lihat ya videonya Hussein, itu ada wawancaranya dengan satu syekh yang terkenal di Egypt. Syekh di Egypt ini mengatakan di dalam ada kasus seorang wanita itu melahirkan 4 tahun setelah suaminya meninggal. Ya, kemudian wanita ini tidak bisa dituntut berzinah. Kenapa wanita ini tidak bisa dituntut berzinah? Karena di dalam hukum Islam, fikih Islam, kehamilan itu bisa 7 tahun bahkan 12 tahun. Nah, nanti kita lihat ya ada fatwanya ini. Ya, pokoknya saya sudah ngomong, selama Anda itu masih percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan, jangan harap pinter ya. Jadinya cuman obat kuat ya. Makanya saya selalu tanya sama muslim, apa sih produk Arab Saudi, produk Islam itu yang masuk di Indonesia? Lipstick apa, lip balm, panci, oven, sendok, setip, bolpen, lampu, baut, karpet, apa yang masuk di Indonesia produk Arab Saudi itu apa? Mobil, motor, ada nggak pesawat merek Arab Saudi? TV ada nggak? TV Arab Saudi ada nggak? TV merek onta? Kenapa mereka nggak bisa bikin, teman-teman? Sudah ketahuan, karena setiap hari selalu menjeduk-jedukan jidatnya sampai jidatnya hitam ke lantai. Anda bayangin, kalau jidat ini dijeduk-jedukan ke lantai, itu otak bisa koklok. Ya, nggak bisa mikir. Goyang itu, goncang otaknya di dalamnya itu. Karena sehari 5 kali sampai jidatnya hitam dijeduk-jedukin di tanah, kebayang nggak itu? Ya, makanya nggak bisa mikir selain mikirkan 72 bidadari dan bagaimana caranya ereksi 70 tahun di surga. Mereka nggak bisa pikir. Mereka tuh nggak bisa memikir penemuan apa, jangankan keluar angkasa ke bulan. Mereka cuma mikir bagaimana caranya supaya gereja itu nggak berdiri, ya, menghalangi pendirian gereja. Mabok agama di Indonesia itu, ya, nggak pikir mau pergi ke bulan. Orang lain sudah bicara mengenai penemuan atom, kuantum fisik. Mereka masih percaya sperma keluar dari tulang belakang. Gimana sih? Makanya kata sang penggugat itu saya setuju juga. Selama mereka percaya sperma keluar dari tulang belakang, kagak mungkin pinter. Nah, ini kita lihat nih, selanjutnya ya, dikatakan juga nih Jalaluddin Asyuyuti, ini salah satu ahli tafsir imam terkenal juga ya. Imam Malik ini berada di kandungan ibunya malah 3 tahun loh. Bahkan Tuan Guru kami Malik berkata, salah satu budaknya itu melahirkan 3 anak selama 12 tahun, dan tiap anak itu dikandung selama 4 tahun, ini kayak Momo ya. Jadi banyak sekali muslim-muslim itu yang hamil 4-7 bahkan sampai 12 tahun, teman-teman. Luar biasa ya. Jadi Momo ini begitu lahir, kalau Isa kan kalau di Quran kan ajaib. Begitu lahir bisa ngomong nih, aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Tapi kalau si Momo, begitu lahir langsung nyanyi, bintang kecil di langit yang biru. Karena begitu lahir langsung TKA. Kalau Momo kan nggak bisa baca tulis. Kalau Isa lahir pinter, bisa baca tulis. Kalau Momo lahir walaupun 4 tahun di kandungan ibunya tetap nggak bisa baca tulis. Gue heran juga. Ya. Sekarang kita lihat nih.
Tafsir Imam Al-Qurtubi volume 18 halaman 164. Ibn Al-Arabi berkata, jika memungkinkan bagi seorang anak itu bisa berada dalam kandungan ibunya 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, atau bahkan bisa lebih dari itu. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira Ya mungkin kultus pas lahir Islam ini mencerdaskan Indonesia apa malah membodohi Indonesia? Ini kira-kira gimana ini? membodohi, Bu. Selama kamu jadi Islam, kamu akan tetap bodoh seperti ini ya. Ini lihat nih, Imam Al-Qurtubi ya, dari Ibn Al-Arabi. Jadi Islam itu mengatakan bahwa anak itu di dalam kandungan ibunya 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Gajah itu setahu saya 2 tahun. Ikan paus paling lama. Ikan paus aja nggak sampai 3 tahun loh teman-teman. Bukan 2 tahun sekian. Nah ini si Momo 4 sampai 7 tahun. Apa nggak medok air ketuban itu kelamaan? Hah? Kerendam air ketubannya apa nggak kelamaan itu? Ya, jadi jika Abdul Muthalib dan Hala ini menikah pada hari yang sama dengan Abdullah, ayah Momo dan Aminah, kemudian 3 hari, ya ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 bulan, kemudian Abdullah ini meninggal, harusnya Hamzah dan Momo ini paling nggak mempunyai usia yang nggak jauh berbeda, atau bahkan harusnya Momo ini lebih tua daripada Hamzah. Ya itu yang normal, karena ayahnya sudah meninggal lebih dulu, kecuali ayahnya Momo masih hidup. Tetapi pada faktanya si Hamzah ini teman-teman lebih tua 4 sampai 7 tahun. Jadi ada dari beberapa kitab mengatakan 4 tahun, ada beberapa kitab mengatakan 7 tahun. Ya. Baru si Momo lahir. Ya, jadi Momo ini lahir setelah Abdullah ayahnya meninggal, alias Momo ini ada di dalam kandungan Aminah 4 sampai 7 tahun. Nah, dari sinilah maka dikeluarkan fatwa bahwa kehamilan di dalam Islam itu bisa 4, 7, 12 tahun bahkan sampai waktu yang tidak terhingga. Nanti kita lihat fatwanya ya. Ya, ini Apa ada Pak Moraldi? Moraldi, Stephen. Sebentar, buka mute-nya. Ya, shalom Pak Moraldi. Ya, shalom. Saya mau tanya nih. Kira-kira sebenarnya, Bu, bisa diketahui tidak siapa sih ayah dia sebenarnya? Jadi penasaran saya. Sebenarnya dia ayahnya siapa gitu. Itu aja Nggak sih, Bu. tahu, ya ayahnya siapa pastinya nggak tahu karena waktu itu nggak ada tes DNA. Ya, nah ini kita akan melihat ada 4 pernikahan zaman jahiliyah. Kalau menurut Christian Prince, ayahnya adalah Waraka bin Naufal. Karena Waraka bin Naufal ini sangat dekat sekali dengan Muhammad. Jadi dimanapun Muhammad ada, bahkan kedekatannya dengan Waraka ini memang tidak diragukan lagi ya. Tetapi kalau menurut Abu Zakaria Butros, ayahnya bisa juga Bukhairah, tapi Bukhairah ini tempatnya sangat jauh dengan Aminah. Jadi dikatakan ketika si Momo ini lahir, farjahanya Aminah ini mengeluarkan cahaya, teman-teman. Kayak lampu senter gitu, dan cahaya dari vaginanya Aminah ini sampai ke Irak, bayangin. Tapi nggak ada yang tahu. Jadi memang aduh ya, cerita-cerita konyol ya di dalam Islam ini. Jadi ayahnya sampai siapa masih menjadi misteri ya. Kita nggak tahu ayahnya biologi daripada si Momo ini siapa. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman? Karena masa pra-Islam itu ada beberapa pernikahan. Ya, ini dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir dari Al-Mawardi, dia mengatakan ada 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah. Yang pertama adalah pernikahan al-wiladah, kemudian al-istibda, al-rahid, dan al-rayah. Ya, ini ada di dalam Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir jilid 9 halaman 6. Yang pertama itu pernikahan al-wiladah. Ini ada hadisnya juga dari Aisyah ya. Anda bisa lihat dalam website daripada NU Nahdlatul Ulama tentang pernikahan zaman jahiliyah. Nah, ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh Aminah. Ya, nanti kita lihat kenapa bisa bapaknya nggak ketahuan siapa. Pernikahan seperti apa yang dilakukan oleh Aminah. Pernikahan al-wiladah ini pernikahan biasa ya. Seorang laki-laki, seorang pemuda datang kepada orang tua gadis itu untuk melamarnya. Kemudian dia dinikahi dengan menggunakan mahar. Ini biasa ya, al-wiladah. Kedua, pernikahan al-istibda. Nah, dalam pernikahan ini, seorang suami itu bisa meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta untuk dicampurinya. Heran ya? Jadi umpama nih, ada satu aktor terkenal atau yang pinter atau yang ganteng atau yang jenius gitu. Terus dia meminta istrinya, udah lu tidur aja sama cowok itu biar dapat anak dari cowok itu. Setelah itu, si suami akan menjauhi istrinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki lain tersebut. Nah, hal ini dilakukan semata-mata karena menginginkan suatu keturunan yang bagus dan luhur. Nah, yang ketiga, ya inilah dilakukan oleh Aminah, pernikahan al-rahid, yaitu pernikahan berkelompok. Di dalam pernikahan ini, kelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan ini akan mengirim utusan kepada mereka. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan ini akan mengatakan, kalian tahu kan apa yang terjadi di antara kalian denganku, kini aku telah melahirkan. Dan ini adalah anakmu, hai si fulan. Jadi dia nunjuk nih, siapa ayahnya. Nah, si perempuan itu akan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Yang keempat adalah yang disebut dengan pernikahan al-rayah.
Dan di dalam pernikahan ini sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya perempuan-perempuan itu akan menancapkan bendera yang disebut arayah di depan pintu rumah mereka. Sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Nah, mereka akan membiarkan seorang kaif, ya, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari keturunan siapa. Setelah itu, sang kaif akan menazabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa menolak anak tersebut. Nah, 4 pernikahan ini ada di Sahih Al-Bukhari 4732, kitab nikah. Ini websitenya ada, Anda bisa cari ya. Atau enggak Anda juga bisa cari di website Nahdlatul Ulama, https://islam/nu/or/id. Aduh, siapa itu? Oke. Di situ dikatakan, Aisyah berkata, maka ketika Nabi Muhammad diutus untuk membawa kebenaran, katanya beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan dilakukan orang-orang pada hari ini. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk pernikahan. Ya, salah satunya dilakoni oleh Aminah. Nah, Aminah ini punya banyak laki-laki. Dia tidur dengan banyak laki-laki. Nanti kita lihat hadisnya ya. Bukan cuma dengan si Abdullah tadi ya. Ini fatwa, teman-teman. Fatwanya ingat-ingat ya. Fatwanya nomornya 120178 dan Anda bisa searching itu lamanya kehamilan dalam Islam. Yang pertama adalah 9 bulan, ini yang normal ya, ini doktrin yang biasa seperti kedokteran pada umumnya. Yang kedua 1 tahun. Nah, inilah pandangan dari Muhammad bin Abdul Hakam dan Ibnu Rushd. Beberapa mengatakan 2 tahun kehamilan. Kemudian ada yang mengatakan 3 tahun, ini pandangan Alai bin Sa'ad. Ada yang mengatakan 4 tahun, doktrin Syafi'i dan Hambali. Ini 2 pandangan dari kaum Maliki. Karena apa? Imam-imam mereka ya, Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini ada di kandungan ibunya selama 4 tahun, teman-teman. Luar biasa ya. Kemudian 5 tahun, ini adalah narasi dari Imam Malik. Kemudian 6 tahun, ini ada di dalam kitab Al-Zuri dan Malik. 7 tahun, ini dikatakan Rabi'ah al-Ra'i. Ya. Dan kemudian ada juga yang mengatakan tidak terbatas. Jadi fatwa tentang lamanya kehamilan dalam Islam itu bisa 4, 7, sampai 12 tahun. Sampai sini ngerti? Dari mana mereka bisa mendapatkan fatwa ini ya jelas ya. Dari Momo yang ada di dalam kandungan Aminah 7 tahun ya. Sampai medok dengan air ketuban itu si Momo. Oke, sekarang kita lihat. Ayah Muhammad itu seorang gigolo. Sofi. Sebelum lanjut ke sono, sebelum lanjut si gigolo, gue ada lagu nih, Sof. Kamu Ya, dengerin apa tuh nggak? lagunya? Kulihat pelangi di pagi hari, kulihat si Katem lagi bermimpi. Katem basi, Nabi basi hasil zina. Nabi basi, anak basi hasil zina. Gitu, Sof. Nah, Bu, pernah tahu nggak anak itu 4 sampai 7 tahun? Nggak tahu ya, kecuali anak itu pasti hasil zina, betul? Ya iyalah. Iya. Nah, tapi ini ada Kan fakta. udah gue bahas, itu kan udah gue bahas tuh. Iya ya. Kenapa nih sang penggugat Resen? Gatel dia mau ngomong. Yuk. Gue ngomong ya. Boleh ya? Ngomong, Gat. Ya, Nah. gimana menurut lo? Dulu. Gue benerin Miko dulu. Nah, kan si Muhammad lahir 4 tahun. Ya kan? Setelah bapaknya meninggal. Benar nggak? Nah, kalau gitu yang sudah 65 ayat 4, dia katakan ada masa idah 3 bulan itu supaya tahu dia hamil apa enggak tuh perempuan. Buat apa itu surah ya? Ya, nanti kita juga akan bahas itu ya, surah 6, 5 ayat 4, pedofilia. Nah, Iya, maksudnya itu kan di situ kan masa idah mengenai masa idah, Bu. Ya kan? 3 bulan. Masa idahnya 3 bulan. Kenapa enggak 12 tahun? Kan bisa hamil lagi 12 tahun tuh. Ya kan? Ya, betul. Ntar gue bikin lagu baru lagi buat itu. Gue jadi stres. Ntar dulu ah. Udah itu aja dah. Ya, saya harap ya Anda orang-orang Kristen ya yang mengatakan kita menyembah Tuhan yang sama dengan Islam. Aduh teman-teman, stop deh, jangan lagi ngomong seperti itu. Ya, saya tidak bisa menyalahkan Anda, mungkin Anda dulu sama seperti saya ya. Saya dulu juga mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Mungkin itu karena kita kurang pengetahuan, teman-teman. Tapi pengetahuan itu penting.
Ya, karena itu apologetika itu sangat penting. Ya, Anda jangan lagi menyatakan Yesus itu Muslim ya, seperti doktrin-doktrin yang dilakukan oleh mereka ya. Bahkan si Kainama ya kemarin bikin video yang juga kita mau respon, mengatakan Yesus itu pernah mengusap-ngusap rukun Yemeni, bayangin. Ya, mengusap-ngusap batu hitam dan rukun Yemeni. Luar biasa ya, teman-teman. Kita ini tidak menyembah Allah yang sama dengan Islam. Ya, mereka itu merupakan campuran ya antara Kristen bidat dengan agama pagan Quraisy. Ya, sejak kapan kita orang Kristen ini mengelilingi batu hitam dengan telanjang? Saya tanya sama Anda. Ya, teman saya nih di sini ya, pulang dari Yerusalem, dia sudah 2 kali ke Yerusalem. Dia ngomong begitu, saya heran di yang mereka sebut bekas Bait Salomo ini kan dibangun masjid, sekarang namanya Masjid Al-Aqsa. Dia bilang sama gue begini, lu ngerti nggak? So waktu gue ke sana, gue tuh heran kok ada orang-orang Muslim, mereka pakai kayak pakaian ihram gitu, tapi nggak pakai daleman, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Ya, dalamnya telanjang begitu, kok kayak orang naik haji, tau nggak? Terus gue tanya lo bukannya kalau naik haji kayak begini lo di Mekah, di Ka'bah? Tahu nggak jawabannya orang-orang Muslim apa? Aslinya rumah Allah tuh di sini Ibu, di Yerusalem. Kalau yang di Ka'bah itu mungkin Ibu dari Indonesia ya. Nah itu cuma buat orang Indonesia aja diserap duitnya buat ke Arab, Bu. Tapi aslinya tuh kita ke sini, Bu, bukan di Ka'bah. Itu hanya orang-orang Indonesia aja mau dibodohin. Rumah Allahnya di sono, di Ka'bah katanya. Aslinya di sini, di Yerusalem. Jadi mereka itu ke Baitul Maqdis itu telanjang, teman-teman, nggak pakai baju. Kalau dulu benar-benar telanjang. Setelah Muhammad itu ada satu wanita yang dia sukai ya di Ka'bah itu nyanyi, kemudian telanjang. Ada banyak, karena dulu tuh orang-orang pagan Quraisy juga berhajinya dengan telanjang bulat, teman-teman, nggak pakai baju. Sekarang juga masih ya, cuman pakai kain gitu ya. Kalau dibuka dul gondal gandul gitu ya. Jadi dan itu adalah ritual penyembah berhala. Anda baca di kitab Imamat, teman-teman. Para imam ketika dia menghadap ke bait kudus Tuhan, ya di bait suci tabernakel Musa maupun di Salomo, itu harus pakai baju dalam lenan. Tuhan mengatakan supaya auratmu jangan kelihatan, karena itu adalah kejijikan. Kamu langsung mati tuh begitu auratmu kelihatan. Apalagi melakukan penyembahan di rumah yang kalian katakan Allah yang maha tinggi. Allah Ta'ala. Dengan dul gondal gandul nggak pakai baju. Hanya orang-orang dengan ritual penyembahan berhala yang melakukan apa yang Muslim lakukan sekarang ini. Nah, saya sedih ya ada beberapa orang Amerika yang masuk Islam ya, kemudian mereka dengan bangganya, I've been in the house of God in Ka'bah right now, the house that Abraham and his son Ishmael built. Bukan Abraham dan Ishmael yang membangun Ka'bah, yang membangun Ka'bah itu namanya adalah penguasa Yemen. Anda baca kitab-kitab biografi Islam. Penguasa Yemen yang bernama Asap Abu Qarb dibangun pada abad keempat Masehi. Jadi kira-kira hampir mungkin 100 tahun lebih ya sebelum Muhammad lahir. Ya, 100-an hampir 200 tahun. Namanya Asap Abu Qarb yang membangun Ka'bah, teman-teman. Itu ada di kitab mereka sendiri. Pada waktu itu tempat itu hanya berupa tenda, kemudian penguasa Yemen ini ketika bendungan dia menjebol, mereka imigrasi ke utara, dan yang membangunnya namanya Asap Abu Qarb, itu abad keempat. Dan Ka'bah itu bukan cuma satu, teman-teman, ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Baca kitab-kitab mereka, tapi hari ini kita nggak akan bahas itu. Ya. Jadi kalian Indonesia, aduh kalian dibohongi. Tapi kemarin saya dengar ada yang pinter loh, Muslim Indonesia ketika berhaji dia bawa batu kerikil sendiri dari Indonesia, luar biasa pinter. Karena kalau di sana Anda beli, kayaknya harganya kalau nggak salah ya, satu plastik batu untuk ngelempari jumroh itu, ngelempari setan itu 6 apa 7 real gitu loh. Nah itu dibawanya setelah dilempar, nanti ada lorinya tuh, batunya dikumpulin, repackaging lagi teman-teman. Jadi memang jualan batu Arab Saudi ini menghasilkan banyak duit. Jadi orang Arab nih kaya ya teman-teman ya. Karena dari jualan batu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Mengapa ayah Muhammad ini dibayar untuk bisa quick dengan seorang wanita. Kalau memang dia dalam satu zawaj pernikahan ya dengan Aminah ya. Kita akan lihat, ini ada di dalam kitab mereka sendiri. Ayah Muhammad ini seorang gigolo, dibayar untuk quick. Ya, ini buktinya. Di dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya judulnya Al-Qasas Al-Kubra ya atau Al-Qasas Al-Kubra. Ini buku ditulis oleh seorang penulis Mesir, Jalaluddin Al-Suyuti. Ya, dia seorang sarjana Islam terkemuka. Di dalam buku itu, dia itu membahas mujizat yang dikaitkan dengan Nabi Islam, si Momo. Volume 1, halaman 132, 133, 134, 135. Ibu Muhammad, si Aminah ini berkata begini, saya hamil dengan Momo dan itu adalah kehamilan saya yang termuda. Jadi dia sebelumnya itu pernah hamil, nggak tahu dengan berapa orang laki-laki. Padahal tidak ada yang pernah berbicara tentang Muhammad ini punya saudara. Bagaimana dia bisa punya saudara? Karena orang Muslim mengatakan bahwa Muhammad tidak pernah melihat ayahnya. Dan ibunya dia baru aja menikah.
Ditambah lagi ayah Muhammad meninggal mungkin 3 hari. Setelah itu dia pergi, katanya pergi berdagang meninggal. Atau 3 bulan terus pergi meninggal. Jadi satu-satunya ya, jika ibunya memiliki suami lain atau beberapa orang laki-laki. Ini udah biasa nih si Aminah ya. Kemudian kita lihat nih, terjemahan hadis, Kitab Al-Tabaqat Al-Kubra. Ini volume 1 tahun 1968, halaman 9596. Obed Allah mengatakan kepada kami bahwa itu adalah saudara perempuan Waraka ibn Naufal di jalan mencari laki-laki. Jadi bayangin, zaman pra-Islam itu, wanita itu sudah sering di jalan mencari laki-laki. Ya, ini kebiasaan apa ini teman-teman? Wanita-wanita di jalan mencari laki-laki. Coba bayangin. Di jalan mencari laki-laki. Biasanya kalau di jalan itu kalau gue yang nyari bakso, nyari soto gitu ya. Ini di jalan nyari laki-laki, coba teman-teman. Dan saat sisa saudara perempuannya Waraka bin Naufal ini melihat si Abdul Alat alias ayahnya Muhammad ini lewat, dia suka. Mungkin cakep gitu, ada Brad Pitt lewat gitu ya. Terus dia berkata, apa menurutmu, dia menahan pakaiannya, ditarik nih. Cowok, kenalan dong gitu kali ya. Apa menurutmu aku cantik? Ayo segera yuk tidur dengan aku katanya. Terus dia berkata, jangan sekarang. Nih, si Abdullah alias Abdullah ayahnya Muhammad bilang, jangan sekarang ya, nanti waktu gue kembali gitu. Terus dia keluar dengan cepat, dia bilang aku akan bum dulu, wik dulu sama si Aminah binti Wahib ini. Dan setelah dia berhubungan dengan si Aminah, dalam perjalanan pulang dia menemui adik Waraka bin Naufal dan berkata, apakah kamu masih suka tidur denganku? Si adiknya bilang apa? Udah gak butuh gue bilang. Dia bilang tidak, saat kau lewat sebelum kau meninggalkan aku melihat wajahmu berkilau. Sekarang wajahmu sudah tidak lagi berkilau katanya. Mungkin lagi capek kali ya. Wajahmu udah gak berkilat-kilat katanya. Udah gak nafsu lagi gue lihat lu katanya. Ya, luar biasa ya, zaman waktu itu ya. Ini ayahnya Muhammad tuh, ayahnya si Momo nih. Ini ada di kitab ini ya, Anda bisa baca sendiri. Lucunya di halaman yang sama, ini ayahnya ini juga sering ditawar sama wanita-wanita teman-teman. Sering mau dibayar untuk tidur. Di halaman yang sama cerita lain, ini ada seorang wanita namanya Fatimah binti Mur. Wah ini kayaknya ayahnya ini ganteng banget ya. Makanya si Aminah mengatakan, anak gue ntar bapaknya situ aja deh gitu ya kan. Kayaknya ini ayahnya ini cukup ganteng teman-teman, diperebutkan para wanita-wanita. Ini dikatakan salah satu wanita cantik dan terhormat, dia membaca buku dan terpelajar. Nah, jadi kalau membaca buku dan terpelajar itu terhormat ya. Kalau bodoh nggak bisa baca tulis ya, itu alias oflo, ya, otaknya kopla. Semua pemuda suku Quraisy membicarakannya. Ini karena cewek ini bisa baca, bisa tulis nih katanya ya. Cerita mengatakan dia melihat cahaya kenabian di wajahnya Abdullah. Ayahnya juga nabi teman-teman ternyata. Dia menawarkan ayah Muhammad untuk tidur dengan bayaran 100 onta. What? Betapa santainya ayah Muhammad. Jadi kalau sekarang kayak begini enak ya. Anda bisa jadi kaya. Jun, nggak usah kerja Jun, nggak usah cari duit ini Jun. Cuma dengan bum aja bisa jadi kaya nih. Bener nggak? Najis. Cuy, najis. Betapa enaknya ayah Muhammad ya. Kita yang pusing di sini, aduh gimana, ini besok gue cari duit, ya Tuhan berkatilah aku, ini gue lagi cari pekerjaan, bagaimana, ini enggak, ya, para wanita-wanita ini datang menawarinya uang untuk bum teman-teman, ini luar biasa, ya, luar biasa. Kita lihat lagi, kisah yang sama, ya, bagaimana wanita-wanita ini menawarkan dirinya untuk ditiduri oleh ayah Muhammad dan menawarkan imbalan onta, ya mungkin onta itu waktu itu mobil gitu ya, gue kasih lu mobil deh gitu ya. Ini ada dalam buku berjudul Al-Syirah Al-Nabawiyah li Ibnu Hisham. Cetakan 202 volume 1 halaman 292. Penulisnya adalah Hisham Al-Ansori atau Abdullah bin Yusuf. Terjemahannya mau begini. Ini bab ini judulnya adalah tentang wanita yang menawarkan dirinya untuk nukah, untuk bum dengan Abdullah alias Abdullah ibn Abdul Muthalib, yaitu ayah Muhammad. Jadi banyak sekali ayah Muhammad ini ditawar. Ya kayaknya ayahnya Muhammad ini memang ganteng abis gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu kayak Chris Evans gitu ya, Captain America gitu ya, atau kayak Chris Hemsworth gitu ya, Thor gitu ya. Banyak wanita-wanita ngiler sama dia gitu. Ibn Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib kakeknya pergi dan dia membawa serta Abdullah atau ayahnya Muhammad ya, Abdullah. Pada saat yang sama mereka melewati seorang wanita, dia berasal dari keluarga Asad bin Usai bin Qusay bin Kilab. Ya, jadi anjing ini adalah nama kakek moyangnya Muhammad ya, bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fahir, aduh panjang sekali ini ya namanya ya. Dia berkata ketika dia melihat wajahnya, kemana kamu akan pergi hai Abdullah atau Abdullah? Dia berkata dengan ayahku, lalu dia berkata aku akan memberimu unta dengan jumlah uang yang sama seperti yang dipersembahkan pada hari pengorbanan. Jika kamu tidur denganku. Waduh, dia berkata, aku nggak bisa sekarang ya, aku lagi pergi bersama ayahku, aku nggak bisa meninggalkan. Jadi dia nggak menolak loh, tapi nggak bisa sekarang katanya. Ntar ya kalau gue balik katanya.
Sekarang saat kita mempelajari cerita-cerita ini, dikatakan bahwa wanita itu tidak memiliki kendali pada saat itu. Keliru ya. Wanita-wanita tuh mereka tuh bisa tidur dengan siapapun mereka. Asal wanita ini kaya. Dia bisa pilih cowok-cowok yang mereka suka. Dan mereka bisa menawarkan diri pada apapun pilihan mereka. Ya, apakah Anda perhatikan dalam versi pertama bahwa ayah diklaim Muhammad tidak mengatakan tidak untuk kesepakatan itu, dia nggak berkata enggak, gue nggak mau. Anda bisa temukan nggak ini teman-teman? Ini luar biasa ya. Inilah keluarga daripada Momo. Ya, ayahnya tidur dengan banyak perempuan, ibunya apalagi ya. Tapi dia tidak bertemu dengan ibu Muhammad, si Katem ya. Dia ingin berhubungan seks dengan saudara perempuan Waraka bin Nawfal, tapi ketika dia kembali dia berhubungan. Senang Anda bisa mengikutinya sampai selesai. Coba tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar. Dan tonton video Al-Murid lainnya. Salam Murid Kristus.